Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yerliansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pelanggaran kode etik. Adapun kasus yang akan saya bahas yaitu kasus kredit macet BRI Cabang Jambi pada tahun 2010. Adapun latar belakang dari kasus ini yaitu awal mulanya UD Raden Motor mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BRI Jambi dengan mengagumkan 36 iPhone surat berharga yang nilai likuiditasnya mencapai 100 miliar rupiah sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman sebesar 52 miliar rupiah dalam beberapa tahun. Berkaitan dengan hal itu, UD Raden Motor masih diberi jangka waktu selama 1 tahun untuk menjual asetnya guna melunasi hutang dengan Bank BRI, tetapi tidak dilakukan oleh Raden Motor. Dikatakan bahwa adanya dugaan kesalahan prosedur dalam pemberian kredit sehingga ditemukan kerugian negara senilai 52 miliar rupiah. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan akuntan publik yang dianggap lalai dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Hasil pemeriksaan dan konferensi keterangan tersangka dengan saksi biasa setepu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke Bank BRI. Adapun pelanggaran kode etiknya yaitu dalam kasus ini seorang akuntan publik biasa setepu dituduh melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh KAP atau Kantor Akuntan Publik. Biasa Sitepu telah melanggar beberapa kode etik, diantaranya yaitu yang pertama, prinsip kepatuhan terhadap kode etik P100.3, di mana seorang akuntan harus mematuhi kode etik, sedangkan akuntan publik biasa Sitepu telah melanggar kode etik yang telah ditetapkan. Yang kedua, prinsip integritas kode etik P111.1 dan P111.2, di mana seorang akuntan harus mematuhi prinsip integritas, sedangkan akuntan publik biasa Sitepu tidak jujur dalam menyusun laporan keuangan UD Raden Motor. Yang ketiga, prinsip objektivitas, di mana seorang akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas, yaitu dengan tidak mengkompromi pertimbangan bisnis karena benturan kepentingan. Sedangkan akuntan publik biasa Sitepu telah melanggar prinsip objektivitas tersebut. Yang keempat, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional kode etik P113.1, di mana akuntan publik biasa Sitepu tidak mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan untuk mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesionalnya karena telah memanipulasi data laporan keuangan UD Raden Motor. Yang kelima, prinsip perilaku profesional kode etik P115.1, di mana akuntan publik biasa Sitepu tidak mematuhi prinsip perilaku profesional karena telah terlibat dalam bisnis yang diketahui merusak reputasi baik dari profesi dan tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Yang keenam, prinsip penyusunan dan penyajian informasi kode etik P220.4, di mana seorang akuntan harus menyusun dan menyajikan informasi yang sesuai dengan basis pelaporan keuangan, sedangkan akuntan publik biasa Sitepu tidak menyajikan informasi data laporan keuangan Raden Motor yang lengkap ke Bank BRI. Yang ketujuh, prinsip kepentingan keuangan kode etik P240.3, di mana seorang akuntan publik tidak boleh memanipulasi informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain, sedangkan akuntan publik biasa Sitepu telah memanipulasi data laporan keuangan UD Raden Motor untuk kepentingan keuangan. Yang kedelapan, prinsip benturan kepentingan kode etik P310.4, di mana dalam kasus ini akuntan tidak bekerja demi kepentingan publik karena telah memanipulasi laporan keuangan dengan menyerahkan data laporan keuangan yang tidak lengkap ke Bank BRI.
Yang kesembilan, prinsip ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Kode Etik 360.5 A1 dan Kode Etik 360.5 A2, di mana dalam kasus ini terdapat ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan karena tidak menunjukkan sifat profesionalnya sesuai dengan standar teknis, dan akuntan publik juga telah terlibat kasus korupsi dalam kredit macet untuk pengembangan usaha perusahaan UD Raden Motor. Dan yang terakhir ada prinsip hadiah dan keramatamahan Kode Etik P420.3, di mana kantor, jaringan kantor atau anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah dari klien. Sedangkan dalam kasus ini, UD Raden Motor memberikan hadiah sejumlah mobil kepada pihak pejabat kredit di Bank BRI Cabang Jambi guna untuk memuluskan kredit tersebut. Adapun kesimpulan dari kasus ini yaitu pelanggaran dalam etika profesi sangat mudah terjadi. Hal ini dikarenakan karena profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas tidak terlaksana dengan baik, sehingga perlu adanya seminar dan pelatihan yang rutin terhadap suatu profesi. Ini dikarenakan peluang-peluang untuk timbulnya suatu pelanggaran semakin besar di era waktu sekarang ini. Demikian hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.